Kalau ada nama Nabi Muhammad, salawat sama Rasulullah. Anda mau saya mau bersalawat 1000 kali untuk Anda bersalawat sama Rasulullah. Saya nggak akan berhenti untuk salawat sampai Anda semuanya neriakkan salawat sama Rasulullah. Saya akan sebut nama Nabi Muhammad 300 kali pun, supaya Anda bersalawat sama Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Ahmad. Sallu ala Nabi Taha. Sallu ala Nabi Al-Muddathir. Sallu ala Nabi Yasin. Sallu ala Nabi Al-Muzammil. Sallu ala Al-Bashir. Sallu ala Al-Nadhir. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Tujuannya maulid salawat. Alhamdulillah ya ikhwan, terima kasih banyak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Tak lupa juga ungkapan penghormatan kepada Shahibul Bait Al-Habib Sayyid Hasan bin Ali Al-Attas, keluarga. Ada para habaib di sini, Al-Habib Rahman, Asegah, Habib Ali, Simpang Mulim, dan juga yang lain, tokoh masyarakat dari pemerintahan Bapak Mizwar, para abu, para tengku, hadirin, hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini duduk di depan, duduk di belakang, kena lampu, gelap, ada tikar, nggak ada tikar, berdiri, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita, mulianya kita bukan karena faktor tempat duduk. Mulianya kita bukan karena faktor gelar akademisi. Mulianya kita bukan karena faktor harta dan embel-embel kekayaan yang semu atau fata morgana. Kemuliaan kita bukan karena faktor apapun dari hal-hal yang bernilai duniawi. Namun harapan besar kita tadi, kita waktu maulid kita ada baca, ya azimal manni ya Rabb ya Allah syamlana bil Mustafa jma'. Ya azimal manni ya Rabb syamlana bil Mustafa jma'. Wahai Zat yang maha agung anugerahnya, kumpulkan kami semuanya. Fajma syamlana bil Mustafa jma'. Yang terserak dari kami kumpulkan ya Allah atas nama dasar Nabi Muhammad. Atas nama Nabi Muhammad. Kita kumpul bukan karena partai. Kita kumpul bukan karena organisasi. Kita kumpul bukan karena proyek. Kita kumpul bukan karena politik. Kita kumpul bukan karena ini dan itu. Di saat orang semuanya ribut urusan itu semuanya, kejar-kejaran urusan itu, saling tuduh menuduh, saling fitnah memfitnah, bahkan mungkin juga bermusuhan karena kejar-kejar dunia. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah kita kumpulnya karena baginda Nabi Muhammad. Tidak ada yang datang ke sini karena cari proyek. Tidak ada yang datang ke sini karena faktor partai. Tidak ada yang datang ke sini karena faktor harus urusan dia duduk di depan. Nah, wallah ya ikhwan, rahmat Allah Subhanahu wa taala mengucur ke majelis ini, yang lebih tawadhu dia yang lebih dapat banyak. Sebagaimana juga demikian air kalau turun, mana tempat yang lebih rendah, mana tempat yang lebih turun, maka dia mendapatkan air yang lebih banyak. Sama juga demikian, kita tidak ngerti kemungkinan majelis ini diterima karena salah satu habaib. Majelis ini diterima salah satu tengku dan abu. Majelis ini mungkin juga diterima salah satu dari yang di pojokan sana yang ngantuk-ngantuk, atau yang mungkin juga tapi ikhlas hatinya. Datang ikhlas, mungkin berkat dia diterima majelis ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saling dukung-mendukung, saling menyempurnakan insyaallah. Yang awam di dalam berkahnya yang alim, yang berdosa dalam berkahnya orang yang taubat, yang fasik dalam berkahnya orang yang saleh, yang kurang dalam berkahnya yang sempurna. Bibarkatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwan,
Ini maulid yang katanya penutupan, yang sebetulnya bukan penutupan. Karena memang kalau arti dari makna penutupan memang gak ada nutup untuk majelis maulid. Kita niat maulid selama-lamanya sampai nanti di hari kiamat kita maulid. Ada pula sebagian orang ribut kali untuk maulid di dunia. Dia gak paham, gak sadar nanti di hari kiamat semuanya full maulid semua. Nanti di hari kiamat semua manusia teriakkan nama Nabi Muhammad. Semuanya nyari-nyari sosok Nabi Muhammad. Dalam tiba disebutkan al-kaunu isyarah wa antal maksud. Jagat raya ini cuma isyarat saja, yang dituju hanyalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang masuk Islam, Anda suruh baca syahadat. Dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah 100 kali pun enggak akan masuk Islam. Harus dibarengi dengan wa asyhadu anna Muhammadar. Dikubur, pertanyaannya enggak cukup man rabbuka, tapi yang kedua langsung wa man nabiyuka. Bahkan dalam hadis sahih Bukhari disebutkan Allah akan menunjukkan rupa Nabi Muhammad di kuburan tersebut. Pertanyaan malaikat, "Madza taqul fi hadzal rajul?" Apa yang kau ucapkan dalam laki-laki ini? Orang yang rindu sama Nabi Muhammad, orang yang cinta sama Nabi Muhammad, maka dia akan kenal. Ruhnya sudah rindu sama Nabi Muhammad, maka dia katakan, ini Nabi Muhammad, ini yang kutunggu-tunggu, ini yang kurindukan, ini yang aku beriman kepada beliau. Kan malaikat memberikan penghormatan sama dia, arafta, kau udah kenal sudah sama dia, maka ambil kuburanmu sebagai raudhah min riyadil jannah. Tapi kalau orang tak kenal Nabi Muhammad, dia di dunia taunya tadi disebutkan sama BPK, taunya dia pesta, taunya dia undangan pindah rumah, taunya dia undangan ini, tapi undangan maulid tidak dianggap undangan. Bahkan ada sebagian orang kalau umpamanya undangan pesta harus hadir, tapi undangan maulid enggak. Undangan apa maulid ini? Pakai model-model undangan kok maulid. Dia enggak paham bahwa sebetulnya adalah maulid Nabi, salawat Rasulullah adalah keberkahan yang tertinggi yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya ikhwan, setiap Jumat kita dengar dari khotib-khotib kita di khutbah kedua, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tanna bi malaikati qudsi. Allah memulai perintah dengan satu perkara yang Allah memulai dengan zatnya sendiri. Allah mempelopori. Kalau kita diperintah oleh Allah dengan semua perintah agama, enggak ada cerita Allah Subhanahu wa taala melakukannya, karena Allah cukup untuk memerintahkan. Allah perintahkan haji. Pernah dengar Allah haji? Hah? Kloter berapa Allah berangkat hajinya? WNH plus atau WNH apa? Hah? Allah perintahkan puasa. Apakah ada cerita kemudian Allah puasa? Buka puasa bersama di mana Allah? Allah cukup perintah. Allah Dzul Izzati wal Jalal, Maha Agung, Maha Mulia. Tapi untuk sholawat kepada Rasulullah, Allah memulai dengan zatnya sendiri, bahkan kemudian setelah itu malaikat. Bahkan para ulama mengatakan berkatnya sholawat sama Nabi Muhammad, malaikat mendapat kehormatan disandingkan dengan asma Allah yang mulia. Ketika bukan sholawat sama Nabi Muhammad, malaikat ada pemisah kalimat kata. Anda baca Al-Quran, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Huwa Allah alladzi yusalli alaikum wa malaikatuh. Ada terpisah dua kalimat. Huwa alladzi yusalli alaikum, tiga kalimat. Wa malaikatuh. Huwa alladzi yusalli alaikum wa malaikatuh. Dan banyak ayat-ayat juga demikian. Tapi ketika salawat sama Rasulullah, malaikat mendapatkan kehormatan tertinggi sehingga disandingkan dengan asma Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sehingga disebutkan dalam riwayat Imam Hakim An-Naisaburi, Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, Allah menyebut aku rahmatan lil alamin,
Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Anda setiap sholat baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Untuk Nabi Muhammad rahmatan. Masih kurang hatinya, masih kurang terbuka untuk muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, Allah nyatakan aku rahmatan lil alamin. Engkau kan juga bagian dari alam semesta. Apakah rahmatku kena kepada engkau?" Malaikat Jibril mengatakan, "Na'am ya Rasulullah. Sebelum aku diutus membawa wahyu kepada engkau, aku masih dalam keadaan takut, khawatir, sebagaimana apa yang terjadi kepada iblis dahulu." Malaikat Jibril, pimpinan malaikat, presidennya seluruh malaikat, jenderalnya malaikat yang tertinggi, masih khawatir terjadi apa yang terjadi kepada iblis dahulu dari tipu daya Allah, makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut ya Rasulullah. Tapi setelah membawa wahyu kepada engkau, Allah memberikan wahyu, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Nazala bihir ruhul amin, turun membawa Al-Quran ini ar-ruhul amin, malaikat Jibril. Ruh al-amin diartikan al-amin yang bisa dipercaya, diartikan al-amin yang sudah diamankan oleh Allah. Katanya malaikat Jibril, setelah aku bawa wahyu ini, aku tenang ya Rasulullah berkat engkau. Ya ikhwan, markas kedekatan tertinggi kepada Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat Nabi Adam kepingin dekat sama Nabi Muhammad. Nabi Adam mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, "Ana awwalun nas bik ya Muhammad. Ana awwal dur khalqi. Ana abu." Aku yang lebih berhak duduk sama engkau wahai Nabi Muhammad. Aku adalah atukmu. Aku adalah pertama kali manusia. Nabi Ibrahim pun juga mengatakan, "Ya Muhammad, ana awwalun nas bik. Aku yang lebih berhak duduk sama engkau. Ana abu. Aku datukmu. Anta da'wati. Engkau adalah hasil dari doaku." Nabi Musa juga mengatakan, "Karena ulan nasbi, aku yang lebih berhak wahai Nabi Muhammad. Aku dulu menampakkan bahwa aku kepingin jadi umatmu. Di malam Isra wal Mi'raj, aku mohon kepada Allah untuk memberikan andil dan saham musyawarah salat kepada engkau." Nabi Isa pun juga mengatakan, "Karena ulan nasbi, aku yang lebih berhak pada engkau wahai Nabi Muhammad. Laisa baini wa bainak nabi, tidak ada jarak nabi lain antara aku dengan engkau. Wa ana anzil akhir zaman ansur syariatak. Nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat, aku turun ke muka bumi, aku bukan pakai syariatku, tapi syariatmu yang aku pakai wahai Nabi Muhammad. Aku yang lebih berhak duduk sama engkau." Tapi Nabi yang menyebut siapa yang lebih berhak duduk sama beliau? Beliau menyebut yang paling banyak sholawatnya kepada beliau. Apa ruginya sholawat ya? Apa ruginya sholawat ya? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di Lok Sumawe ada majelis Al-Mashhad. Yang masyhad ini pun juga dari tadi yang disebutkan oleh Habib Haikal tentang nama yang disebut oleh Rasulullah, Dzul Bijaden. Lebih terkenal Dzul Bijaden. Meskipun artinya adalah yang memiliki dua pakaian lusuh. Abu Hurairah namanya banyak yang tidak tahu. Karena Abu Hurairah Nabi menyebut Abu Hurairah. Sama juga demikian Al-Mashhad dikasih nama oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kasih nama Mashhad. Apa arti Mashhad? Dari kata syahida yashhadu, bersaksi atau pandangan, cara memandang, supaya pandangan Anda lurus, supaya pandangan kita ini bersih, supaya pandangan kita pandangan mulia, pandangan kita pandangan husnudzon, pandangan kita pandangan mengambil hal yang terbaik. Demikian sifat orang mukmin. Kal al mukmin kan nakhlah, mukmin itu seperti lebah atau tawon. Dia tidak ada tawon itu hinggap di paret, tidak ada. Tidak ada tawon itu hinggap di kotoran, tidak ada.
tawon itu hinggapnya di mana? Kembang, bunga, yang bagus-bagus, yang harum. Itu lebah sifat orang mukmin. Maka cara pandang orang mukmin adalah husnudzan. Cara pandang orang mukmin adalah baik. Ya Allah, masa majelis yang semisal ini yang tidak ada niat sama sekali kepada dunia, nggak ada niat menjilat, tidak ada niat ngerepotin orang, niatnya cuman kepingin nyenangkan hati Nabi Muhammad. Terus itu masih ada yang hasud, masih ada yang iri, masih ada yang komplain. Hah? Ada kira-kira? Suruh datang sini, kita ruqyah bareng-bareng. Kita ruqyah bareng-bareng nih orangnya. Ya ikhwan, majelis yang tadi disebutkan sama Teguh, Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Yang tidak yakin Rasulullah hadir, kalau Anda tidak yakin, saya tidak nyalahkan dia. Tapi paling rendah-rendahnya iman seseorang, dia pasti yakin, seyakin-yakinnya yang hadir di sini namanya disebut di sisi Rasulullah. Anda tanpa amin pun udah pasti sudah. Hadis Rasulullah udah jelas. Syukur alhamdulillah. Nama Anda disebut, bahkan disebut oleh Sayyidina Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bahwa di antara tanda orang tersebut dianggap bakti kepada orang tua, dia banyak salawat sama Rasulullah. Apa pasal? Karena ada hadis Rasulullah, barang siapa yang salawat dan salam sama aku, maka disampaikan oleh malaikat kepadaku dengan kalimat, ya Rasulullah, fulan bin fulan yusallim alaik. Wahai Rasulullah, fulan bin fulan, berarti bapak kita juga disebut. Tidakkah kemuliaan besar kalau kita dan bapak kita disebut di sisi Rasulullah? Mudah-mudahan majelis masyhad ini insya Allah memberikan laporan terbaik di barzakhnya Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan menggoncangkan barzakhnya Rasulullah. Amin. Buat gembira hati Rasulullah. Amin. Ya ikhwan, kalau sudah bisa gembirakan hati Rasulullah, dunia seisinya semuanya di bawah itu semuanya ikhwan. Kumpulkan dunia dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah, kumpulkan jadi satu. Kalaupun Anda miliki itu semuanya, dan itu tidak mungkin. Anda punya dunia berapa persen? Hah? Dibagi sekian miliar orang, Anda punya berapa? Tapi andaikan dikumpulkan semua nikmat dunia, Anda ambil sendiri semuanya. Demi Allah tidak akan bernilai sama sekali di saat Anda bisa mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kepingin Anda jumpa sama Rasulullah? Tidak kepingin Anda salaman sama Rasulullah? Ya ikhwan, mohon sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat wajah mulia baginda Nabi Muhammad di dunia sebelum akhirat. Di dunia sebelum akhirat. Di dunia sebelum akhirat. Bahkan di antara arti yang disebut oleh para ulama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan belokkan hatiku setelah Engkau beri petunjuk, ya Allah. Mudah-mudahan, mohon doa sama habaib. Habaib ini anak-anak muda ya habaib, tolong didoain. Saya takut ini malam, ini maulid, besok tak kemana. Insya Allah nggak kemana-mana ya. Insya Allah tetap istiqamah. Insya Allah tetap niat. Insya Allah ahli majlis cinta sama ilmu, cinta sama salawat, cinta sama habaib, cinta sama Tengku, cinta sama abu-abu, cinta sama ahlul ilm. Jangan pakai model-model kesalahan kemari, dah lurus dah. Ini dikasih petunjuk oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan belokkan lagi hati kami ya Allah. Sudah merasakan nikmat ya Allah. Banyak orang di luar sana nikmatnya dia ngerasain nikmat dan batu. Dia ngerasain nikmat rokok. Dia ngerasain nikmat kalau nggak kena kopi 2 hari, 1 hari pening kepalanya. Ada kayak gitu, ada. Hah? Kalau nggak kena kopi pagi, pusing, marah-marah sama istri.
Coba lah kira-kira kalau nggak kena sholawat sama Nabi 1 jam 2 jam gitu lah. Kok kopi lah pula. Oke lah. Ada banyak yang merasakan nikmat-nikmat zahir dan jasmani. Tapi alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ruhani. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat senang untuk sholawat sama Rasulullah. Kita senang kita duduk di sini nih. Jam berapa ini? Jam berapa? Bubar. Jam 11. Tidur. Untuk apa tidur? Kita enak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya ikhwan, ini kenikmatan roh yang tadi disebutkan, baru datang dari Medan segala macam, ikhwan capek segala macam. Tadi ada acara di Brandan, bukan di Brandan, di mana ini di Tanjung Pura, habis Tanjung Pura ke Besilam, suruh nunggu tuan guru yang baru dilantik jadi tuan guru dan lain sebagainya. Capek sebetulnya, kebut-kebutan di jalan, tapi nampak majelis kayak gini ya ikhwan, nikmat ruhani, nikmat ruh, nikmat ruh. Sering saya buat contoh, orang haji, orang umroh capek, berangkat capek dari Lok Sumawe kemana? Ke Banda Aceh atau ke Medan, kemudian naik pesawat 8 jam, 9 jam, capek, urusan imigrasi, antri, habis itu bis, habis itu koper, masuk ke hotel juga demikian, kadang juga tertukar sama kopernya kawan, ribet sudah. Tapi ketika sudah melihat kubah hijaunya Rasulullah, mana capek? Ruh sudah merasakan nikmatnya. Maka kita pun juga demikian, ruh merasakan nikmat. Karena ini majelis adalah majelis Rasulullah. Maka ya ikhwan, tadi kita sampaikan supaya kita pahami bahwa innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih. Yang nomor 2 malaikat. Kemudian kemuliaan buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemuliaan besar untuk kita diperintah oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salah Hafid dalam kitab Dia Ulami dalam doanya menyebutkan, wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadhi sofwati rabbina wa hadana. Allah sudah memuji Nabi Muhammad, untuk apa lagi pujian kita? Apa nilai pujian kita dibanding dengan pujian Allah? Tapi tetap kita muji Allah Nabi Muhammad. Kita tetap senang dan cinta kepada Nabi Muhammad. Maka ya ikhwan, di antara tujuan utama majelis ini adalah 1, perbanyak sholawat. Yang kedua, supaya memindahkan kita dari lalai menuju ingat. Memindahkan kita dari lalai menuju ingat. Karena program setan yang paling utama adalah buat kita lalai. Program setan paling utama buat kita lalai. Lalai dari Allah, lalai dari Nabi Muhammad, lalai dari agama, lalai dari sampai manfaat diri kita sendiri. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran? Misal Nabi Musa waktu cari Nabi Khidir, ketika melewati jalur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa lapar. Ngerasa lapar. Ini para ulama menyebut beberapa hikmah. 1, kalau orang menuntut ilmu itu lapar itu wajar. Nuntut ilmu lapar itu wajar. Ini maulid nih, tadi udah makan malam belum? Udah? Udah atau belum? Jangan malu sama saya tadi. Udah? Yang udah nanti jangan makan. Ya, tadi kita sampaikan ini, ikhwan. Kalau santri lapar itu wajar. Nabi Musa itu tidak pernah mengeluh. Tapi ketika mencari Nabi Khidir untuk belajar, kan mengeluh. Kal atina bada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Mana nih makan siang? Lapar kali, capek nih. Nuntut ilmu. Maka nuntut ilmu itu wajar kalau capek. Sekarang kalau santri malah gemuk-gemuk semuanya ya. Masya Allah, makannya lebih enak santri kita.
Maka ini tadi satu, nuntut ilmu wajar capek. Ada juga yang ngartikan dalam ayat ini adalah ketika seseorang sudah melewati dari batasannya, maka dia akan capek. Artinya, kita pesan juga kepada ikhwan semuanya, Said Fahmi, Said Ali, Said Hekal, ashabul dakwah, ashabul khidmah semuanya. Selama Anda masih pegang sama imam Anda di depan, Anda tidak akan capek, Anda tidak akan sulit, Anda tidak akan ribet. Pegangin guru Anda. Tapi ketika Anda niat seperti dalam hukum fikih, sholat, ketika makmum niat mufaroqah, niat saja, niat mufaroqah, jadi mufaroqah. Jangan mufaroqah sama imam. Jangan mufaroqah sama imam. Nah, maka ketika seseorang sudah melewati dari batasannya, maka dia akan capek. Maka kita juga berpesan sama ikhwan semuanya, ikut Sayyidi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ikut guru-guru kita. Selalu kita orang ikut sama beliau-beliau. Jangan kemudian kita melewati dari batasan yang telah beliau gariskan. Kalau udah ngelewatin, kita sendiri yang sulit. Kemudian ucapan yang barengin beliau, Sayyidina Yusha bin Nun mengatakan, tadi ikan tadi itu ternyata di tempat sana, aku lupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Yang buat aku lupa setan. Yang buat lupa aku saya. Nabi Yusuf pesen sama satu orang yang mimpi, dua orang mimpi. Kemudian ditawil sama Nabi Yusuf. Kemudian ditawil, satunya akan dihukum mati. Satunya jadi chef istana. Satunya jadi tukang masak istana. Nabi Yusuf pesen sama tukang masak istana, tolong nanti sebut aku di raja. Tapi dilupakan sama setan. Fa'ansahus syaitan. Fa'ansahus syaitan. Setan yang buat lupa. Maka semua usaha bikin lupa itu adalah program setan. Nah, semua usaha yang bikin kita ingat kepada Allah, ingat kepada tanggung jawab kita, ingat kalau kita umatnya Nabi Muhammad yang mulia, ingat akan tanggung jawab kita sebagai khaira ummah ukhrijat linnas, maka ini adalah programnya Allah. Program Allah adalah untuk mengingatkan. Mengingatkan bisa diartikan ingat diri sendiri dalam bentuk zikir, dalam bentuk zikir. Zikir itu juga adalah ingat sama Allah. Allah menyebut semua keadaan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang zikir kepada Allah berdiri, duduk, tidur. Banyak zikir sama Allah. Imam Syafi'i mengatakan, nanti tidak ada penyesalan di hari kiamat yang lebih besar setelah penyesalan kafir, melebihi dari penyesalan orang yang ingat dia lewat masanya tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembenaran juga sama hadis Rasulullah, inna ahlal jannah fil jannah la yatahassar ala syai' illa ala sa'atin marrat alaihim la yadhkurunallah ta'ala fiha. Penduduk surga tidak menyesal akan apapun yang terjadi. Tidak ada penyesalan dalam surga. Surga adalah tempat kenikmatan, tapi ada satu masa kalau mereka ingat waktu di dunia mereka tidak zikir sama Allah, mereka menyesal. Padahal sudah di dunia, sudah di surga, udah di surga, tapi ada penyesalan ketika ingat kalau tidak zikir kepada Allah. Zikir sendiri atau mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan orang-orang mukmin. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ingatkan. Allah juga menyebut khutbah Jumat sebagai zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dzikrillah ini adalah khutbah Jumat. Karena secara hukum fikih diwajibkan untuk kita bergegas ketika sudah khotib naik atas mimbar. Sebelum itu bergegas hukumnya sunnah. Tapi setelah khotib naik atas mimbar hukumnya jadi wajib. Fas'au ila dzikrillah. Maka termasuk juga zikir juga demikian. Peringatan-peringatan. Namanya peringatan ini dzikra Maulid Rasulillah. Dzikra Isra wal Mi'raj, dzikra nuzulil Quran, peringatan nuzulil Quran, peringatan Isra Mi'raj, peringatan, semua peringatan. Maka ini semuanya adalah programnya Allah.
Maka yuk kita saling dukung-mendukung. Kita saling dukung-mendukung. Ya ikhwan, ini program Allah, yuk kita lanjutkan. Kita sibukkan kita dengan program ini. Jangan ikut program setan. Hidup kita sesaat. Dan ini harapan besar kita. Sayyid Hasan Al-Attas dan putranya beliau Sayyid Ali bin Hasan Al-Attas sudah meletakkan benih. Sudah meletakkan bibit. Yuk siapa yang mau bantu nih? Bibit ini supaya tumbuh. Bibit ini supaya subur. Saya letakkan bibit. Anda mau punya andil atau tidak punya andil? Yakin seyakin-yakinnya ini bibit akan tumbuh dengan subur. Tapi Anda akan menyesal kalau Anda tidak ikut. Anda habiskan waktu Anda untuk mengkritik. Anda habiskan umur Anda untuk mengkritisi saja. Anda habiskan umur Anda untuk berdebat saja. Udah gak masanya kita berdebat. Gak masanya kita orang ruwet dengan hal-hal yang sepele. Yuk kita bareng-bareng untuk bisa saling dukung-mendukung karena Allah. Dukung-mendukung karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, siapa yang nyangka anak-anak muda ini semuanya bisa kumpul kayak gini di tempat ini? Siapa yang nyangka? Insya Allah besar harapan kita. Tambah hari, tambah waktu, insya Allah majelis masyhad lebih lagi. Zahir wa batin. Lebih sukses, zahir wa batin. Anda ikut atau tidak Anda ikut? Anda dukung atau tidak Anda dukung? Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau orang mengatakan masyhad itu Islam, bukan masyhad. Ya, tapi di masyhad ada keturunan Rasulullah banyak. Di masyhad ini ada habaib. Mohon maaf para abu dan para tengku. Saya dengar sendiri dari almarhum yang barusan meninggal dunia, Prof. Muslim Ibrahim. Allah yarhamu, Allah yaghfirluh. Mudah-mudahan makamnya dijadikan oleh Allah taman surga, insya Allah. Diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menjaga ulama-ulama kita yang lain. Mudah-mudahan panjang umur fi taatillah. Beliau cerita sama kita, katanya beliau dulu saat kami masih dapetin di kampung-kampung di Aceh ini, kalau ada sayyid lewat, kami nggak berani lewat mendahului beliau. Bapak-bapak kami, atuk-atuk kami ngajarin untuk kita hormat sama sayyid. Kalau ada sayyid lewat, kita nggak berani untuk mendahuluin. Kita diam dulu supaya sayyid ini lewat. Ini tengku-tengku tua sudah bilang sama kita. Muncul entah tengku dari mana nggak tahu kita. Ngerti satu hadis, 2 hadis, ngertinya cuma kullu bid'atin dhalalah. Cuma hadis satunya yang dia tahu. Itu pula pengkultusan. Apa muliakan Habib-Habib? Apa Sayyid-Sayyid? Apa tengku-tengku? Sama aja semuanya. Sama cemana sih sama? Sampai bodohnya orang kayak gini menganggap sama bukan kepada tengku atau habaib saja, sampai Rasulullah dianggap sama dia. Dia bilang Nabi Muhammad ngapain? Samanya manusia biasa kayak kita. Manusia kayak kita. Kayak kita ini sama apanya sama Rasulullah. Keringatnya Rasulullah wangi, keringatmu. Hidungnya Rasulullah mancung. Kayak alifiyul mimiul fami, alifiyul amfi, mimiul fami, nuniul haji. Hidungnya kayak alif. Kalau hidungmu kayak alif lam. Lam alif. Ini balik ini. Kayak lam alif ini. Gede di bawah. Beda hidungnya, beda. Cara pandang beda, cara bicara beda. Mata Rasulullah tidur, tapi hatinya tidak pernah tidur. Sehingga khususnya untuk Rasulullah, kalau Rasulullah tidur tidak batal wudu. Sayyidah Aisyah tanya sama Rasulullah, tadi tidur enggak wudu Rasulullah? Qal tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Kedua mataku terpejam, tapi hatiku tidak tidur, tidak terpejam.
Karenanya mimpi para anbiya itu wahyu. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih putranya, perintah menyembelih dalam mimpi. Tapi sudah itu wahyu sudah. Para anbiya tidur pun hatinya tetap ingat sama Allah. Kita jangan tidur, melek aja lupa sama Allah. Anda melek nih sekarang nih, banyak lupa sama Allah. Apalagi tidur. Jauh beda apanya yang sama Rasulullah. Kemanusiaan Rasulullah adalah kemuliaan besar untuk manusia, bahwa Rasulullah dalam bentuk manusia. Tadi kita sampaikan, markas kedekatan tertinggi kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu. Para anbiya mereka mulia, tapi mereka kepingin dekat sama Nabi Muhammad. Malaikat semuanya nggak naik, nggak turun dalam derajatnya. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Imannya kita bisa naik, bisa turun. Imannya malaikat nggak naik, nggak turun. Tetap di situ apa yang dicipta oleh Allah. Tapi khusus beberapa malaikat diperintah oleh Allah, diizinkan untuk ikut perang Badar. Ada beberapa malaikat, 3.000 malaikat ikut perang Badar. Untuk memberi ketenangan kepada umat Islam yang jumlahnya 313. Bukan kok malaikat 3.000 ini kemudian berperang dengan sungguh. Kalau berperang sungguh-sungguh nggak usah 3.000 malaikat, 1 malaikat selesai dah. Tiup aja semua orang kafir dah hilang semuanya. Tapi sebagai penenang, wa man nasru illa min indillah. Wa ma ja'alahu Allah illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Itu adalah kabar gembira dari Allah untuk ketenangan hati para sahabat. Pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata udur man hadara waqata badrin minggu." Gimana engkau memandang orang sahabat yang ikut perang Badar ya Rasulullah? Nabi bersabda, "Hum khiyaruna." Mereka adalah yang terbaik dari sahabatku. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Wa kadzalika man hadara waqata badrin min ahli sama hum khairu ahli sama." Demikian juga Rasulullah, malaikat dari penduduk langit yang ikut perang Badar, mereka adalah malaikat terbaik di langit. Kenapa? Karena mereka ada andil sama Rasulullah. Ada andil kepada Rasulullah. Ya ikhwan, andai Allah memperkenankan malaikat untuk berdakwah, kita nggak punya celah lagi, kita nggak punya kesempatan lagi. Tapi alhamdulillah, ini kesempatan kita yang mau bantu dakwah Nabi Muhammad. Jangan nunggu malaikat Jibril ngetok pintu Anda untuk ngajarin anak Anda baca Quran. Nggak akan datang gitu malaikat Jibril. Malaikat nggak akan ngetok pintu rumah Anda untuk ngajarin anak Anda Iqra atau ngajarin sholat, nggak akan. Kesempatan untuk Anda ngajarin anak Anda sendiri. Maka tadi kita sampaikan, ini benih sudah ditanam. Tinggal siapa yang punya andil untuk kasih pupuk, siram, supaya cepat tumbuh. Kalian yang untung sendiri. Kalian yang beruntung. Anda tidak ikut, ini tetap tumbuh. Apalagi tadi kita sampaikan, di majelis ini banyak habaib. Nabi menyebut, "Mathalu ahli baiti kamathali safinat Nuh. Man raqibaha najah, wa man takhallafa anha gharib." Perumpamaan dari keluargaku adalah semisal bahtera Nabi Nuh. Yang ikut dia selamat, yang tidak ikut dia tenggelam. Anda mau ikut, Anda selamat. Anda tidak ikut, fitnah zaman mengkhawatirkan. Alhamdulillah, bukan sekedar para habaib, para tangguh-tangguh, para abu-abu, alhamdulillah ikut dukung. Mau apa lagi ya ikhwan? Belum lagi yang dukung bukan sekedar ahlu tahir. Bahkan kita meyakini ulama-ulama terdahulu yang wafat, abu-abu terdahulu yang meninggal dunia, wallahi mereka senang di barzaknya melihat ini tampuk tengah ini ramai dengan salawat kepada Rasulullah. Mereka senang. Saya yakin, seyakin-yakinnya 100%. Ada pula orang kemudian, aku sudah berburu sama Abu ini, masa pula berburu sama Habib Ali? Kau pikir berburu itu kayak kawin lagi atau apa? Cemburu-cemburuan. Tidak apa-apa, kau ngaji kemanapun tidak apa-apa. Ngaji
ngaji ke Habib Ali nggak apa-apa, ngaji ke Habib Fahmi nggak apa-apa, ke Habib Hekal, ke Tengku ini, ke Tengku Ja'far, ke Habib, terserah. Nggak apa-apa Anda ngaji kemanapun. Bukan kok sekarang ada lah orang berpikiran kalau sudah ngaji sama Tengku ini nggak mungkin ngaji lagi sama Tengku yang lain. Kalau ngaji ke Tengku yang lain, ini Tengku yang satunya cemburu. Oh, jadi kayak madunya dia Tengku-Tengku ini. Lebih parah daripada poligami. Ilmu tidak semisal itu, Tuhan. Ilmu ini adalah orang-orang dermawan. Ulama-ulama ini orang yang hatinya bersih. Tidak ada kepikiran muridku diambil sana, muridku kok pindah ke sana. Nggak ada pikiran kayak gitu. Kita saling dukung-mendukung karena Allah. Kita saling dukung-mendukung karena Rasulullah. Makanya ikhwan, ini tadi kita sampaikan, insya Allah majelis ini kita niatkan insya Allah lebih sukses, lebih makmur, lebih ramai, zahir wa batin. Insya Allah siap semuanya yang hadir dari ikhwan ashab Mashhad untuk insya Allah kalau pengajian minimal bawa 1 orang kawan. Sanggup kira-kira? Ngajak 1 aja, 1 sekali majelis ngajak 1 orang. Usahakan ngajak 1 orang. Kenalkan, gunakan Facebook Anda itu, gunakan media sosial Anda itu untuk cerita tentang majelis Mashhad, untuk cerita tentang majelis salawat. Ini punya Facebook untuk pacaran aja. Hah? Media sosial urusan baper-baperan aja. Pacaran sampai 3 tahun nggak selesai-selesai. Ini kredit atau apa ya? Hah? Mudah-mudahan yang pacaran nggak jadi itu. Ya, kalau hadir majelis Mashhad, kok kemudian bonceng-boncengan pula? Hah? Pakai jemput pula, modus itu semua. Ada. Kita rukiah bareng-bareng di sini. Ini majelis jangan kotorin dengan maksiat. Kalau sudah waktunya mau kawin, cepat kawin, datang sama Walid Said Hasan. Insya Allah dibantu cepat kawin, insya Allah. Nggak punya biaya, insya Allah Mashhad siap untuk bantu pernikahan. Siap. Lah ya, inilah ya kawan. Bukan kok terusan maksiat, pacaran, ya Allah. Nama pengajian, nama majelis yang buruk. Anda ini datang untuk Rasulullah. Maka insya Allah ya kawan, semuanya urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ajak kawan-kawan untuk majelis ini yang baik. Insya Allah ini 40 malam tahun ini hadir berapa ini kira-kira ini? Sudah 1 sampai lorong sana ini. Insya Allah tahun depan sampai lorong sana penuh lagi. Harus. Insya Allah niat. Karena niat ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat dipandang. Man fataha ala nafsi baban niyah salihah, fatahallahu lahu 70 baban min abwabit taufiq. Orang yang membuka untuk dirinya pintu niat yang baik, Allah akan membukakan untuk dirinya 70 pintu dari pintu taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan saja. Kita punya kawan di Medan. Mohon maaf, dia cerita sama kita. Said Hekal tahu. Dia ceramah waktu di Maulid sama kita. Dia ini bukan orang alim, bukan punya ilmu. Tapi dia apa? Dia ini pimpinan lapas. Pimpinan lapas. Namun dia dalam hatinya dia niat untuk bisa manfaat untuk agama. Subhanallah, lapasnya dia 1000 sekian orang, semuanya jadi kayak santri semuanya. Dia bukan kiai, tapi itu lapas full kayak santri semuanya. Sholawatan, pakai rebanan, tadarusan, semuanya. Sampai sebagian sudah waktunya masanya keluar dia nggak mau keluar. Enggak, aku di sini aja. Coba bayangin, sudah asyik dia bilang, Pak, saya kalau keluar nanti saya kawan-kawan saya mabuk lagi. Saya bagus tetap di penjara. Subhanallah, manfaat ya ikhwan. Dia dari niat dia bilang.
Aku cuma niat, aku nggak ada. Beliau katakan di kotanya tersebut nggak pernah ada tabligh akbar, nggak pernah ada, bahkan ada organisasi-organisasi Islam besar, ustadz-ustadz besar, tapi masing-masing. Tapi dia sanggup buat tabligh akbar, hadir 5.000 orang. Dia bukan ulama, dia bukan ustadz, tapi niat dalam hati dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Anda, Tuhan. Ini banyak kawan-kawan niatkan yang baik untuk kita li'la'i kalimatillah, untuk izzul Islam wal muslimin. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, saya akan berpesan beberapa hal saja. Pertama, tolong kalau bisa jaga sholat 5 waktu fil jamaah. Pesan pertama saya harapkan, biasanya sering Sayyidi Umar kalau di majelis-majelis terakhir maulid beliau berpesan dan berwasiat. Kita pesankan sebagaimana guru-guru kita berpesan kepada kita, jaga sholat 5 waktu dengan jamaah. Gak bisa di masjid, pokoknya jamaah. Ketinggalan di masjid, ajak 1 orang. Ketinggalan di masjid, ajak istri, ajak adik, ajak abang, pokoknya jamaah. Dalam hadis disebutkan, man hafad, barang siapa yang menjaga khamsa shalawatin fi jamaah, 5 waktu, 5 sholat di jamaah, faka'an nama mala al barra wal bahra ibadah, maka sungguh dia itu memenuhi daratan dan lautan dengan ibadah. Daratan dan lautan dengan ibadah. Perbanyak itu. Jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, perbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah untuk mengulang kembali, mengembalikan umur-umur kita yang dahulu telah sia-sia. Perbanyak sholawat sama Rasulullah. Sholawat apapun, sholawat apapun. Anda bisa sholawat ala Muhammad, gak apa-apa, terserah. Apapun sholawat. Coba Anda pikirkan hadisnya Rasulullah. Barang siapa, tag hadisnya, artinya barang siapa yang sholawat aku sekali, Allah membalas 10 kali. Barang siapa yang sholawat sama aku 10 kali, Allah membalas 100 kali. Barang siapa yang sholawat aku sama aku 100 kali, Allah membalas 10 kali. Kenapa Rasulullah kok ngulang-ngulang? Tidak cukup, 1 dibalas 10. Kita tahunya kalau 1 dibalas 10 berarti 10 dibalas 100 dibalas. Tahunya kita hitung-hitungan. Tahu kita perkalian. Kenapa Nabi menyebut? Nabi itu jawami'ul kalim. Nabi itu kalau menyebut itu adalah ucapan beliau singkat padat. Tapi untuk sholawat ini diperjelas oleh Nabi. Karena apa? Banyak yang tidak percaya. Hati orang banyak yang tidak percaya. Lesannya tidak berani mengatakan tidak percaya. Tapi hatinya sering dilalaikan sama setan. Sehingga diingatkan oleh Nabi. 1 dibalas oleh Allah 10. 10 dibalas oleh Allah 100. 100 dibalas oleh Allah 1000. Dipastikan oleh Rasulullah supaya yang lalai-lalai itu teringat kembali. Perbanyak sholawat. Atau banyak sholawat-sholawat yang subhanallah nilainya besar. Semisal disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang pagi hari membaca jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, 3 kali. Saya ulang, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Mudah-mudahan Allah membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Mudah-mudahan Allah membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan balasan yang sepantasnya. Anda baca 3 kali pagi hari, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Disebutkan dalam hadis, faqad at'aba al-sab'ina malakan yaktubuna ajraha al-fasabah. Maka dia buat capek 70 malaikat. Tidak ada malaikat capek, tapi ini kiasan dari Rasulullah banyaknya pahala. Malaikat suruh nulis sampai hari kiamat tidak akan capek. Tapi kiasan dari Nabi, gimana besarnya pahala. Barang siapa yang baca itu 3 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala buat capek 70 malaikat menulis pahalanya selama 1000 hari. 1000 hari nyatet pahalanya dong. 70 malaikat sibuk untuk mencatat pahala ini saja sampai 1000 pagi. 1000 hari. 1000 hari itu berapa tahun itu? 3 tahunan. Kan itu kan ya? Malaikat 70 malaikat sibuk nyatet terus 3 tahun. Pahala 1 hari Anda baca. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh.
Tiga tadi. Ada juga teringat hadis riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jarang meriwayatkan hadis ya. Tapi ini ada riwayat hadis Sayyidina Abu Bakar. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk sama Rasulullah. Faja'a rajulun, datang satu orang. La na'rifu, kami tidak kenal. Kemudian Rasulullah memberikan perhatian full, penuh pada ini orangnya. Senyum, perhatian besar sama orang ini sampai Sayyidina Abu Bakar heran-heran, siapa ini orang? Qal fawalla rajul, kemudian orang ini pergi. Fasa'altu Rasulillah, aku tanya sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ini orang tadi ini setiap pagi diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amal semua penduduk bumi semuanya, malaikatnya, jinnya, manusianya masuk dalam buku catatan amal orang ini. Semua makhluk, amal-amal baiknya semuanya, malaikat, jin, manusia semuanya masuk dalam buku catatan amal. Kalau Sayyidina Abu Bakar begini, gimana ya Rasulullah? Dengan apa ya Rasulullah? Kalau setiap pagi dia baca sholawat sama aku 10 kali dengan teks sholawat 10 kali. Baca sholawat 3 macam sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaih. Ya Allah, sholawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dengan jumlah yang bersolawat sama Nabi Muhammad. Jumlah yang bersolawat sama Nabi Muhammad, malaikat semuanya solawat sama Nabi Muhammad, bebatuan solawat sama Nabi Muhammad, pepohonan bersolawat sama Nabi Muhammad, burung-burung, hewan-hewan bersolawat sama Nabi Muhammad. Berapa jumlahnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaih. 1. 2. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama yanbaghi an nusalli alaih. Ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana yang pantas untuk kami bersalawat sama Nabi Muhammad. Kama yanbaghi an nusalli alaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama yanbaghi an nusalli alaih. Yang ketiga, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama amartana an nusalli alaih. Kama amartana an nusalli alaih. Ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau perintahkan kami bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kalau Anda baca ini 3 macam salawat 10 kali. 10 kali. Ya. Maka seakan-akan setiap pagi amal seluruh penduduk dunia ini semuanya, malaikatnya, jinnya, manusianya semuanya masuk dalam buku catatan amal Anda. Berkat apa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan besar, ini adalah keuntungan besar, jangan disia-siakan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekurangan-kekurangan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat di antara kita dikabulkan hajatnya oleh Allah. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikuatkan iman dalam hati kita, dikuatkan cinta kepada Rasulullah dalam hati kita. Mudah-mudahan dibersihkan hati kita. Mudah-mudahan diterabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kita sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah. Sifat-sifat buruk, sifat dengki, sifat iri hati, sifat hasad, sifat sombong, sifat angkuh, sifat dendam, sifat apapun yang tidak disukai oleh Allah. Ya Allah, cerabutlah dari hati kami. Ya Allah, robahlah dengan sifat-sifat yang Kau ridhoi. Ya Allah, bukakan hijab kami ya Allah sehingga kami bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kumpul dengan para habaib, kumpul dengan para tengku-tengku dan para abu-abu di majelis yang mulia ini. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi sabiqati adzab wala kitab wala fitnah wala hisab, tanpa didahului oleh hisab, tanpa didahului oleh azab, tanpa didahului oleh perkara yang berat di akhirat. Mudah-mudahan semuanya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya ditakdir oleh Allah, dicatat oleh Allah orang yang bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul. لكني أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة. يا الله بها يا الله
خاتمة بجاه والد فاطمة أم بحسن الخاتمة يلا الخاتمة بجاه والد فاطمة أم بحسن الخاتمة يلا بها يلا بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أم بحسن الخاتمة يلا bihusnil khatimah wal qabul. Dan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, semua doa yang dipanjatkan oleh sahabat, semua doa yang dipanjatkan oleh sholihin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta, apa yang beliau minta, keberkahan doa-doa beliau sampai kepada kita semuanya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita berpisah sesaat, insyaallah ada pertemuan lagi yang lebih baik insyaallah. Dan kalau ada takdir untuk tidak jumpa lagi di dunia, mudah-mudahan jumpanya di surganya Allah. Jumpanya di telaga Kautsarnya Rasulullah SAW. Jumpanya di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai jumpa di neraka ya. Kita kepingin kita jumpa di neraka. Kita kepingin jumpanya di bawah bendera Nabi Muhammad. Kita jumpanya di telaga Kautsarnya Nabi Muhammad. Amin. 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 Niatkan dalam hati. Insyaallah kita jumpa di telaganya Nabi Muhammad bersama orang-orang tua kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, semua yang kita cintai. Insyaallah. Wa ma dzalika 'alallahi aziz. Enggak berat bagi Allah Subhanahu wa taala kalau kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan ini berat, permintaan ini besar, tapi rahmat Allah lebih besar, kasih sayang Nabi Muhammad lebih besar. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bisa abang.